Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul It Welcome to Derry. Series ini akan mengisahkan tentang asal-usul badut Pennywise yang suka memakan anak-anak. Series ini merupakan prequel dari film It. Series ini terdiri dari 8 episode, namun tenang saja, saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berlatar belakang di kota Derry tahun 1962, diperlihatkan seorang bocah bernama Matty yang menonton acara bioskop tanpa membayar tiket. Petugas penjaga yang mengetahui hal itu pun langsung mencoba menangkap Matty. Teman sekolah dari Matty yang bernama Rooney pun lalu mencoba membantu Matty untuk bersembunyi. Kemudian, Rooney diajak oleh ayahnya yang bernama Hank untuk kembali pulang. Ketika keadaan sudah aman, Matty langsung bergegas pergi dari sana. Di jalanan, Matty mencoba mencari tumpangan untuk pergi dari kota Derry. Ia merasa muak dengan seluruh kehidupannya, terutama keluarganya. Matty lalu diberikan tumpangan oleh sebuah keluarga yang kebetulan akan pergi ke luar kota. Namun, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, Matty baru menyadari jika mobil yang ditumpanginya hanya berputar-putar di dalam kota. Tak lama kemudian, seluruh orang yang ada di dalam mobil pun langsung berubah menjadi monster dan membunuh Matty. Empat bulan kemudian, diperlihatkan seorang komandan angkatan udara yang baru saja dipindahkan ke kota Derry. Dia bernama Hanlon. Tujuannya ke kota ini untuk berjaga-jaga dari pasukan Soviet. Beralih ke SMA Derry, diperlihatkan seorang wanita bernama Lily yang merupakan teman dekat dari Matty. Lily juga memiliki teman baik bernama Margaret. Lily masih terus memikirkan Matty sebab Matty hanya dinyatakan hilang dan tak pernah ditemukan. Suatu malam, Lily tiba-tiba mendengar suara Matty dari saluran air. Dia pun berpikir jika Matty masih hidup. Lily lalu menceritakan hal itu kepada Margaret, namun dia tak mempercayainya. Just forget it. Lily lalu menceritakan hal itu kepada dua teman dekat dari Matty yang bernama Bill dan juga Teddy. Kedua teman dekat dari Matty itu pun sedikit percaya. Namun, mereka juga bertanya-tanya mengapa Matty harus berada di selokan air. Probably Uranus is out there that people believe in, I'm sure. Beralih ke Hanlon, setibanya di markas, dia pun disambut oleh atasannya yang bernama Jenderal Francis yang menjelaskan tugas Hanlon di kota Derry. Hanlon pun bersedia menerima tugas apapun dengan tujuan untuk melindungi negara. Beralih ke Teddy, ketika malam hari,
dia pun mendapatkan teror dari sosok hantu yang berbicara dengan suara Matty. Dari situ, Teddy pun mulai yakin jika Matty mungkin masih hidup. Keesokan harinya, Teddy mengajak Phil dan juga Lily untuk menyelidiki hilangnya Matty. Pertama-tama, mereka pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi. Di sana, mereka membaca koran tentang dugaan pelaku hilangnya Matty, yaitu Hank atau ayah dari Rooney. Dengan bergegas, mereka pun langsung menemui Rooney untuk menanyakan tentang Matty. Rooney pun langsung merasa marah sebab ayahnya bukan pembunuh Matty. Ia merasa muak sebab sudah berbagai polisi menanyakan hal yang sama. Lily mencoba menjelaskan jika dia tak berniat menuduh ayah dari Rooney. Lily lalu mengatakan jika dia mendengar suara Matty dari saluran air. Mendengar hal itu, Rooney pun langsung terkejut sebab dia juga mengalami hal yang sama. From the drain pipe. You heard him too? Calling my name. Malam harinya, Rooney mengajak Lily dan yang lainnya untuk pergi ke bioskop tempat sebelum Matty menghilang. Rooney lalu menayangkan video bioskop yang ditonton oleh Matty. Anehnya, di dalam video itu terdapat Matty yang meminta tolong. Tak lama kemudian, keluarlah monster aneh yang langsung menyerang mereka. Rooney lalu mencoba menyelamatkan Lily sedangkan Teddy dan yang lainnya harus tewas dibunuh monster. Beralih ke Hanlon, istri dan anaknya pun telah tiba di kota Derry. Hanlon memiliki istri bernama Charlotte dan juga anak bernama Will. Hanlon bersama keluarganya hanya pindah sementara hingga tugasnya berakhir. You love that tie. Can't see you should do that. One mirror to collect the light. And one that. Di SMA Derry, kematian Teddy dan juga Phil menjadi perhatian semua murid. Ditambah lagi, pihak kepolisian yang tak menemukan jasad mereka. Lily masih merasa trauma atas kematian teman-temannya. It feels like... Who cares about your stupid... Tak lama kemudian, datanglah Will yang menjadi anak baru di sekolah Derry. Will lalu disapa oleh teman barunya yang bernama Rick. Malam harinya, diperlihatkan Rooney yang masih trauma atas tewasnya Phil dan juga Teddy. Tak lama kemudian, Rooney mendapatkan teror dari sosok monster yang menyerupai ibunya yang sudah meninggal. Rooney pun langsung berteriak ketakutan yang membuat Hank langsung mendatangi kamar anaknya. They'll take him away. Di sebuah bar, Francis didesak untuk menetapkan tersangka atas hilangnya anak-anak di kota Derry. Francis didesak untuk menjadikan Hank sebagai tersangka, sebab hilangnya dua anak baru juga di sebuah bioskop milik Hank. The Negro. Everything I can to place him there that night. I've got no... Do your job. Di tempat lain, diperlihatkan seorang pria suku Indian yang bernama Daniel yang mengawasi pihak militer yang sedang menggali sesuatu. Ada sebuah rahasia yang sepertinya disembunyikan oleh pihak militer. Quick. We're close. Beralih ke Lily, di sekolahan,
dia masih belum banyak bicara dan masih merasa trauma. Bahkan, dia juga mengabaikan Margaret atau teman baiknya. Tak lama kemudian, Lily didatangi oleh Rooney yang meminta tolong kepadanya. Rooney menyuruh Lily untuk berkata jujur kepada polisi tentang apa yang terjadi kepada Bill dan juga Teddy, sebab pihak polisi akan menjadikan Hank sebagai tersangka. Lily pun lalu mengatakan jika dia sudah bercerita yang sebenarnya, namun pihak polisi tak mempercayainya. Rooney lalu memaksa Lily untuk bercerita lagi, namun Lily langsung menolak. Perdebatan Lily bersama Rooney pun langsung menjadi perhatian semua murid. I don't know what I saw. Sounds like you're too dad away. And if I do tell them, they'll think I'm crazy. I told him he wasn't there. And I'm sure we both know that. Excuse me, young lady. Di tempat lain, diperlihatkan Will yang hanya berteman dengan Rick. Rick mencoba mengenalkan berbagai hal yang ada di SMA Derry. Suatu ketika, terdapat anak nakal yang melempari petasan ke arah mereka. Will yang ketakutan pun lalu tak sengaja menabrak seorang guru ketika sedang berlari. Pada akhirnya, Will akan diberikan hukuman atas perbuatannya. Beralih ke Charlotte, untuk pertama kali, dia berjalan-jalan di kota Derry dan mendatangi toko perabotan. Charlotte disambut baik oleh pemilik toko yang bernama Ross. Ross adalah bibi dari Daniel yang juga merupakan suku Indian. Baseball. Di sekolah Derry, Will dihukum di dalam ruangan bersama Rooney. Mereka berdua pun lalu saling mengobrol dan juga berkenalan. Dari dalam jendela, Rooney melihat Lily yang dibawa oleh pihak polisi. Take that stink bomb. Lily lalu ditanya oleh Francis tentang apa yang dialaminya dan juga teman-temannya sebelum menghilang. Lily kembali menjelaskan jika ada sosok monster yang menyerang mereka. Francis pun merasa jika Lily hanya mengada-ngada. Francis lalu memberikan pertanyaan jebakan yang kemudian membuat Hank menjadi tersangka. Hank difitnah sebagai penjahat atas hilangnya anak-anak. Rooney yang merasa jika semua ini adalah ulah dari Lily, dia pun langsung mendatangi rumah dari Lily. What did you tell me? I didn't. He tricked me. No! Bridge! Keesokan harinya, Lily tak masuk sekolah dan merasa bersalah atas penangkapan ayah dari Rooney. Lily lalu pergi ke supermarket untuk membeli beberapa makanan. Namun, ia kembali mendapatkan teror dari sosok monster yang menyeramkan. Ibu Lily yang merasa jika anaknya telah mengalami gangguan psikologis, dia pun langsung membawa Lily ke rumah sakit jiwa untuk menjalani terapi. Cerita lalu dibuat flashback ke masa kecil dari Francis. Saat itu, Francis baru pindah ke kota Derry bersama ayahnya. Ketika mendatangi wahana hiburan, Francis memasuki sebuah rumah hantu yang menyeramkan. Setelah itu, Francis pun diajak oleh ayahnya untuk kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Francis memiliki teman baru yang merupakan seorang suku Indian. Dia adalah Ross. Saat main bersama, Francis memasuki hutan terlarang yang tak dia ketahui.
Di dalam hutan, Francis pun mulai diteror oleh sosok monster yang mengerikan. Beruntungnya, datanglah Rose yang langsung menyelamatkannya. Rose lalu mengajak Francis untuk keluar dari hutan. Run, come on! Don't look back! What was that thing? Kembali ke masa sekarang, Rooney mendapatkan bulian dari teman kelasnya setelah Hank ditangkap. Semua orang menjauhi Rooney kecuali Lily. Lily mencoba meminta maaf kepada Rooney dan menjelaskan jika dia dijebak oleh pihak polisi. I just walk on. It's all. My dad. Proof. How are we supposed to get proof? Di tempat yang lain, Hanlon bersama rekannya yang bernama Russo mendapatkan tugas dari atasan untuk terbang di atas hutan Derry bersama prajurit bernama Dicky. Di perjalanan, Dicky mengalami hal aneh layaknya kesurupan. Yeah. Dicky lalu memasuki dunia lain dan mendatangi sebuah tempat yang merupakan tempat tinggal dari It. Di sana, Dicky melihat banyak jasad anak-anak yang menjadi korban. Namun, dia tak tahu pasti tentang di mana tempat itu. Setelah melakukan penglihatan, Dicky melaporkan informasi itu kepada Francis. Francis pun lalu mengapresiasi Dicky atas pekerjaannya. Now that you meet, sir. More like it's on me. Sementara itu, Rose yang melihat penggalian tanah di atas hutan Derry, dia pun memprotes kepada Francis sebab hutan itu dianggap sebagai hutan suci oleh suku Indian. Francis pun lalu beralasan jika dia sedang ingin memasang pipa air. Then let's work together. Beralih ke Lily, dia bersama Rooney pun meminta bantuan kepada Will dan juga Rick untuk mengungkap fakta kematian Bill dan juga Teddy. Mereka lalu pergi ke sebuah kuburan untuk melakukan ritual dan memancing para hantu atau monster. Yeah, sure. Why not? Karena tak ada yang terjadi, mereka pun memutuskan untuk kembali pulang. Namun, tiba-tiba terjadi hal mistis yang mengerikan. Mereka lalu diserang oleh berbagai hantu yang ada di sana. Mereka pun lalu memotret hal itu untuk dijadikan tanda bukti ke pihak kepolisian. Sepulangnya dari sana, mereka pun langsung menuju ke sekolah Derry untuk mencetak semua foto. Mereka pun merasa senang sebab dengan bukti ini, mereka bisa membebaskan ayah dari Rooney. Now, Teddy. Di salah satu foto, mereka merasa heran sebab ada satu monster yang cukup aneh. Monster itu berpenampilan sebagai badut. What is that?
Keesokan harinya, Will dan teman-temannya pun langsung menuju ke kantor polisi. Mereka lalu menyerahkan bukti foto tentang para monster yang sebenarnya menyerang Bill dan juga Teddy. So, my cousin Ben told me this thing, Mom. And you all just happen to have a camera with you on it. Jesus H. Ketika Francis melihat foto itu, dia pun langsung tertawa sebab tak ada apa-apa di dalam foto. Lily dan teman-temannya pun langsung terkejut sebab para hantu yang sebelumnya ada di dalam foto tiba-tiba menghilang. Namun, ada satu foto yang masih memperlihatkan sosok hantu badut. Francis pun merasa tak percaya dan mengatakan jika itu hanyalah sebuah patung. Francis juga memperingatkan mereka agar tak ikut campur dalam kasus kriminal. Like in the movie, how we can't see his reflection in there. Lily. No, and if I ask her about it, she'll tell me right. I'm just don't ever gonna believe what we saw. Karena tak ada yang mempercayai mereka, Lily pun langsung mendatangi dokter rumah sakit jiwanya yang bernama Ibu Cass untuk menceritakan tentang apa yang dia alami bersama teman-temannya. But don't let that. It sounds like you have those. Beralih ke Will, ketika dia baru pulang ke rumah, ibunya pun langsung bertanya tentang berbagai foto yang ada di dalam kamar dari Will. Will pun lalu menjelaskan bahwa dia hanya ingin membantu seorang teman yang ayahnya dituduh sebagai pelaku kejahatan. When what? We're scared. And that's it. Mom, not another word. Your daddy. Di hari liburan, Will diajak oleh Hanlon untuk memancing di sebuah sungai. Will pun merasa senang dan hampir mendapatkan seekor ikan. Sialnya, kail pancingnya pun malah terputus. I got something. What? I got something. Ah, damn it. I got it. You had it. He's in the car. Hanlon lalu berniat mengambil kail baru di dalam mobil. Tak diduga, Will malah mendapatkan teror mistis yang membuat Hanlon merasa panik. Hanlon pun berpikir jika ada sesuatu yang disembunyikan di kota Derry. Hey, what the? Son, you gotta relax. You're not making any sense. Di tempat yang lain, Charlotte diam-diam pergi ke kantor polisi untuk menyelidiki kasus dari Hank. Karena Charlotte dahulunya adalah aktivis keadilan kulit hitam, dia pun ingin menyelamatkan Hank dari tuduhan tanpa bukti. You a lawyer? No, ma'am. So, Wasn't at the theater, and it was a home. Di sebuah tempat, diperlihatkan Dicky yang diperingatkan oleh arwah neneknya agar dia berhati-hati. Tak lama kemudian, datanglah Hanlon yang meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota Derry. Oh no, that's above my pay grade. What are you trying to say? The colonel is kind. Listen, Oh, that's above my pay grade. I hear you, but Hanlon lalu menceritakan hal mistis yang dialami anaknya. Dicky pun tak mau menjawab dan menyuruh Hanlon untuk berkata langsung kepada Francis. Jesus, I'm sorry. burned up and charred like I crawled out of a plane crash. Di kantor polisi, Charlotte menemui Hank dan bertanya apakah dia benar-benar tak melakukan kejahatan. Hank pun lalu menjawab jika dia berani bersumpah. Charlotte lalu berjanji akan membebaskan Hank dengan seluruh usahanya. Beralih ke Will, di sekolahan,
Margaret mencoba mendekati Lily dan ingin berteman lagi. Namun, Lily kembali menceritakan kisah mistis yang membuat Margaret merasa muak. People talk, you know. I like that. Yo. Come on, at least say hi. Ketika berada di toilet sekolah, Margaret mengalami hal mistis yang membuat matanya tiba-tiba menjadi aneh. Margaret pun lalu berlari ke ruang olahraga dan mencari alat untuk memotong matanya. Beralih ke Will, ketika malam hari, dia kembali melihat sosok badut yang berada di balik pohon. Will pun langsung berteriak ketakutan yang membuat Hanlon langsung mendatanginya. Hanlon lalu keluar rumah untuk mencari badut yang meneror puterannya. Keesokan harinya, karena tak tahan lagi, Hanlon menemui Francis untuk meminta penjelasan tentang rahasia apa yang ada di kota Derry. Francis pun lalu mengajak Hanlon untuk pergi ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat Dicky dan juga Daniel. Francis mengatakan bahwa dia ingin mengungkap hal paranormal yang menjadi ketakutan massal di kota Derry. Francis ingin mengakhiri kepercayaan itu yang dipercaya sebagai dalang hilangnya anak-anak. Daniel is his name. Questions. So, Airman. Why don't you just tell them what they wanted? Kemudian, diperlihatkan Dicky yang memasuki pikiran dari Daniel. Dicky lalu mendatangi Daniel kecil dan menyamar menjadi Rose. Dicky menyuruh Daniel untuk menceritakan kisah monster yang harus dihafal oleh anak-anak dari suku Indian. Daniel lalu menjelaskan jika dahulu kala terdapat sebuah bintang berisi roh jahat yang bernama Gallo yang jatuh dari langit. Tetua suku Indian lalu mengambil pecahan bintang dan menjadikannya sebagai belati. Seiring berjalannya waktu, area hutan pun malah menjadi pemukiman. Namun, pada suatu ketika, terjadi pembantaian massal yang dilakukan oleh Gallo. Ketua suku Indian pun lalu berniat melawan Gallo dengan pergi ke tengah hutan. Akan tetapi, mereka semua langsung dibunuh oleh Gallo yang berubah menjadi monster sesuai yang mereka takuti. Namun, Gallo tak bisa menyerang seseorang yang membawa belati dari pecahan bintang. They feared the most. Ketua suku pun lalu memiliki ide untuk mengurung Gallo di dalam hutan dengan mengubur berbagai pecahan bintang yang mereka sebut sebagai pilar. Pilar itu membuat Gallo terkurung di dalam hutan yang saat ini menjadi kota Derry. 13 sacred shards. Forever. Great story. Gallo akan selalu muncul setiap 27 tahun sekali. Mereka lalu menamai fenomena itu sebagai siklus 27 tahunan. Setiap 27 tahun, para suku Indian harus berkumpul bersama untuk melawan Gallo. Setelah mendapatkan semua informasi, Dicky pun langsung memberitahukan tempat dari It kepada Francis. Just happened. All right. Beralih ke Lily, dia pun menjenguk Margaret yang saat ini sudah sadarkan diri. Beruntungnya, tak terjadi luka serius. Margaret lalu meminta maaf kepada Lily karena dia tak mempercayainya selama ini.
dari kejadian sebelumnya, Margaret mulai percaya dengan kisah mistis dari Lily. No. You won't be alone. Lily lalu mendatangi teman-temannya untuk membahas rencana lain. Namun, ketika mereka sudah berkumpul di tempat biasanya, muncullah Matty yang ternyata masih hidup. Matty lalu menjelaskan jika dia berhasil lolos dari monster yang menangkapnya. Selama ini, dia tinggal di rumah monster yang ada di dalam selokan. Peyton's bread's right in front of me. Down there. All night. Rooney pun lalu berniat membawa Matty ke kantor polisi untuk membebaskan ayahnya. Namun, Matty langsung menolak sebab dia tak ingin kembali pulang. Ia sudah muak dengan keluarganya. Lebih baik dia kembali ke selokan daripada kembali pulang. Matty juga menjelaskan jika Bill masih hidup. Lily pun lalu menyusun rencana mungkin mereka bisa menyelamatkan Bill dan menjadikannya sebagai saksi agar ayah Rooney dibebaskan. Beralih ke Hank, dia pun mulai dibawa ke penjara pusat untuk menjalani hukuman. Hank tak kuasa menahan tangisnya dan terus kepikiran tentang nasib dari puterinya atau Rooney. Yeah, no, I'm fine. I'm just a little shaken. Di kantor polisi, Ross mendatangi Francis untuk meminta informasi sebenarnya tentang apa yang dia lakukan, mengapa dia menangkap Daniel. Francis pun lalu menjelaskan alasan sebenarnya kepada Ross. Safe. Francis. Neibolt House, Rose. Meski Ross sudah menjelaskan resiko dari apa yang dilakukan oleh Francis tetap tak mau mendengarkan. Ross lalu mengambil belati yang diturunkan secara turun-temurun dan memberikannya kepada Daniel. Sebab Daniel akan dibawa ke tempat dari It untuk menunjukkan arah jalan. Jadi gitu. And they understand that you are the only. I understand. Di berita televisi, diinformasikan jika bus yang membawa Hank dan para kriminal mengalami kecelakaan. Semua penumpang mengalami tewas kecuali Hank yang kabur ke tengah hutan. Kini, Hank dijadikan sebagai tersangka. Kembali ke Lily, dia pun mulai menyusun rencana untuk pergi ke selokan dari It berada. Matty akan bertugas menunjukkan jalan masuk. Di lain sisi, Dickie bersama Hanlon dan beberapa tentara pun mulai memasuki tempat dari It berada. Where our guide Tanya will lead us through the tunnels. Remember, gentlemen, you'll be in enemy breeze. Don't trust it. Can you feel it? Mereka memasuki rumah tua dan turun melalui sumur bawah tanah. Kemudian, mereka melewati saluran air di bawah kota Derry. Ketika mereka mulai berpencar, sosok It pun mulai menyerang mereka satu persatu. Where the hell did he go? I don't know. He went down. The hell? Sementara Dickie, dia berpindah ke dunia lain yang mempertemukan dia dengan arwah neneknya yang sudah tewas. Dickie pun tak bisa berbuat apa-apa sebab semuanya terlihat nyata. Hey, Dickie. Kembali ke Lily, setibanya di saluran air, Matty mulai memandu mereka untuk masuk ke dalam. Sementara itu, Daniel yang berpencar dengan semua orang
dia pun tak sengaja menjatuhkan belati suci yang merupakan titipan dari Rose. Beralih ke Dicky, dia pun dipermainkan oleh It atau sosok monster yang kemudian membuka kotak ketakutannya. Dicky pun dibuat histeris dengan apa yang dilakukan It kepadanya. Let him open it. Nowhere you can bury that cat. No. Sementara itu, Hanlon yang bersama dengan rekannya atau Russo, dia pun mulai diteror dengan kehadiran monster yang berubah menjadi Charlotte. Russo yang bersama Hanlon pun merasa heran sebab dia tak melihat apa-apa. It's your first girlfriend, your high school gym teacher, you fucking kill. Kembali ke Lily, setibanya di tempat tinggal dari It, dia dan teman-temannya pun dibuat terkejut sebab Matty yang mengantar mereka ternyata adalah It itu sendiri. It langsung berubah menjadi badut menyeramkan atau Pennywise yang langsung menyerang mereka. Lily dan teman-temannya pun langsung mencoba kabur dari sana. Sialnya, dia malah tertinggal di belakang. Hanlon yang melihat Will di hadapannya, dia pun langsung berniat menembaknya karena mengira jika itu adalah It. Namun, Russo langsung melindungi Will sebab kali ini dia juga melihat Will di matanya. Pada akhirnya, Russo pun harus mengembuskan nafas yang terakhir. Kembali ke Lily, It atau Pennywise pun mulai mendekatinya dan berniat memakannya. Namun, Pennywise langsung menghilang setelah melihat belati suci yang ada di hadapannya. Lily pun lalu mengambil belati itu dan kembali pulang. Di tempat yang lain, diperlihatkan Hank yang meminta tolong kepada Cash yang merupakan teman dekatnya. Hank merasa bingung untuk pergi kemana. Cash pun lalu memiliki ide untuk membawa Hank ke markas kulit hitam. Beralih ke Hanlon, dia pun dibuat trauma atas meninggalnya pasukannya. Hanlon dibuat bertanya-tanya tentang makhluk apakah yang sebenarnya dia lawan. Di tempat yang lain, diperlihatkan Dicky yang baru keluar dari saluran air. Dicky dibuat trauma dan juga ketakutan oleh It sebab dia bisa melihat lagi arwah orang-orang yang sudah mati. Padahal neneknya telah berusaha menutup penglihatannya. Yeah. We got something we gotta talk about. Kembali ke Lily, dia pun menunjukkan belati suci yang ditemukannya yang membuat It merasa takut. Mereka semua pun bertanya-tanya tentang apa sebenarnya belati itu. Ketika Rooney ingin memegang belati itu, Lily langsung merasa marah tak seperti biasanya. Ada yang aneh dengan sikap dari Lily. Lily? Dee! I was the only one who made it out. And the cops wouldn't be hunting my daddy like some kind of... Rooney lalu pergi meninggalkan Lily yang saat ini mudah marah. Tak lama kemudian, datanglah Charlotte yang mengajak Will bersama Rooney untuk menunjukkan sesuatu. Ternyata, Charlotte membawa Rooney untuk bertemu ayahnya yang ada di markas kulit hitam. Please, please. No. Like, what do you expect me to do? Turn him over to some... Daddy! Ronnie! Ronnie! You for you everywhere. It's alright, baby. Oh, baby. Oh, Christy. Beralih ke Hanlon, dia pun menemui Dicky yang terlihat gila.
Hanlon lalu bertanya tentang apa yang terjadi dengannya. Dicky pun lalu menjawab jika dia adalah keturunan paranormal. Dahulunya, dia memiliki kemampuan dengan melihat orang-orang yang sudah mati. Karena para arwah sering berbicara dan sangat mengganggu, neneknya pun langsung menghilangkan kemampuannya tersebut. Namun, sialnya, It malah membuka lagi kemampuannya yang membuat Dicky merasa stres. Look like one or two are meant to make her. But at the end of the day, you're an airman first class. Beralih ke Lily, di sekolahan, dia tak mau berbicara dengan siapapun. Ketika pelajaran kelas tengah dimulai, Lily kembali diteror dengan monster aneh yang membuat dia pun merasa panik. You'll die if you try. Where do you think you're going, young lady? Sementara itu, di kantin kelas, Margaret berduaan dengan Rick dan membahas tentang hal-hal yang menyenangkan. Mereka pun mulai saling suka satu sama lain. Over lunch at our table. Freak. Sepulangnya dari sekolah, Will mengajak Rick dan juga Margaret untuk menemui Rooney yang berada di markas kulit hitam. Sementara itu, Lily yang masih trauma dengan teror berbagai monster, dia pun kembali mendatangi Ibu Cass. Namun, saat memasuki rumah dari Ibu Cass, rumah itu terlihat sangat sepi. Di kamar dari Ibu Cass, Lily melihat foto dari Ibu Cass yang berfoto dengan Pennywise. Kecurigaan Lily pun mulai muncul dan menganggap Ibu Cass sebagai It. Namun, Ibu Cass langsung mengelak dan mengatakan bahwa Pennywise adalah ayahnya yang menghilang yang bernama Bob. Ibu Cass lalu mengatakan jika anak-anak tak seharusnya takut dengan para badut. Mendengar hal itu, Lily pun langsung ketakutan dan bergegas pulang. You followed My Beralih ke markas kulit hitam, ketika mereka semua sedang mengadakan pesta, muncullah sekumpulan pria bertopeng yang membawa senjata api. Tak diketahui pasti tentang siapa pria bertopeng itu. Get behind me. Now. Cerita lalu dibuat flashback ke masa lalu dari Bob atau ayah dari Cass. Bob adalah badut penari atau Pennywise yang suka menghibur anak-anak. Tingkah lucu dan juga konyolnya membuat anak-anak merasa tertarik. I'll wager it's even bigger tonight. No. I love it. Pada suatu malam, ketika Bob sedang bersantai, dia pun didatangi oleh anak misterius yang bertanya mengapa anak-anak menyukainya. Bob pun lalu menjawab karena dia adalah Pennywise atau badut penari. Me neither. Anak itu lalu meminta tolong kepada Bob untuk menemukan orang tuanya di tengah hutan. Seketika, Bob tak pernah kembali pulang. Besar kemungkinan, alasan It berpenampilan sebagai badut penari karena terinspirasi dari Bob agar bisa memancing anak-anak dan dijadikan makanan. Beralih ke masa sekarang, sekumpulan pria bertopeng pun mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui jika Hank ada di dalam markas. Hank diperintah untuk menyerahkan diri atau akan ada baku tembak.
Ketika kedua kubu saling bersih tegang, sekumpulan pria bertopeng pun memilih untuk mundur sebab semua orang kulit hitam membawa senjata. Tanpa diduga, sekumpulan pria bertopeng itu malah membakar markas dari kulit hitam. Everybody, Pennywise lalu memanfaatkan momen itu untuk memakan semua orang. Ternyata, sekumpulan pria bertopeng sebelumnya adalah Francis dan teman-temannya. He's right. Will bersama Rooney dan juga Hank pun berhasil menyelamatkan diri atas bantuan dari Dickie. Sementara Rick bersama Margaret, mereka masih terjebak di dalam ruangan. Rick lalu mengorbankan nyawanya agar Margaret tetap selamat. Melihat hal itu, Margaret pun langsung menangis sejadi-jadinya. To sleep with something by the bed. I didn't even know what it meant. Di luar markas, suami dari Cass pun ternyata bagian dari pria bertopeng. Cass lalu mendatangi suaminya dengan berpenampilan seperti badut. Namun, dari arah belakang, muncullah Pennywise yang langsung membunuh suami dari Cass. Cass langsung merasa senang dan menganggap Pennywise sebagai ayahnya. Namun, Pennywise malah berpamitan sebab dia akan tidur lagi selama 27 tahun. Cass pun langsung bersedih dan mengatakan jika Pennywise bukan ayahnya. Seketika, Pennywise pun memancarkan sinar misterius yang membuat korbannya langsung tak sadarkan diri. He's reaching out. Keesokan harinya, Margaret diselamatkan oleh pemadam kebakaran dan melihat Rick yang telah tewas. Will bersama Rooney yang melihat hal itu pun langsung bersedih. Di luar markas, Dickie ditanyai tentang apa yang terjadi. Dickie pun hanya diam saja sebab banyak arwah yang meminta tolong kepadanya. Di dalam hutan, Charlotte menemui Hank yang ternyata masih hidup. Hank pun memohon kepada Charlotte untuk membantunya pergi keluar kota. Di sisi lain, diperlihatkan Ross yang berkumpul dengan para suku Indian. Ross mengatakan jika saat ini, Pennywise telah kembali tidur dan akan muncul lagi di 27 tahun yang akan datang. Focus on the lives saved. The ones protected because we. Beralih ke Lily, semakin hari dia semakin emosi entah karena apa. Suatu ketika, Lily dihampiri oleh Rooney dan juga Margaret yang mengabarkan jika Rick telah tewas. Mendengar berita itu, Lily pun tak kuasa menahan tangisnya. Di markas militer, Francis menemukan pilar dari suku Indian yang digunakan sebagai pagar bagi It. Pilar itu lalu diambil oleh Francis untuk diteliti. Hanlon pun merasa curiga dengan apa yang dilakukan oleh Francis. We're in the home stretch. Beralih ke Charlotte, dia pun membawa Hank ke rumah dari Ross untuk meminta bantuan. Sebab
Ross memiliki koneksi dengan penjaga di perbatasan. Barangkali Ross bisa membantu Hank untuk pergi ke luar kota. Tak lama kemudian, datanglah Daniel yang membawa berita buruk jika pilar yang mengurung It berhasil dibongkar oleh pihak militer. Kembali ke Hanlon, dia pun mendatangi proyek penelitian yang akan membakar pilar. Hanlon yang teringat legenda dari suku Indian, dia pun mengecam Francis agar tak membakar pilar itu. Namun, Francis tetap membakar pilar itu dengan alasan untuk kebaikan masyarakat Derry. This country is slowly fracturing into Tanpa diduga, pembakaran pilar itu pun membangkitkan It kembali. Will yang sedang sendirian, dia pun langsung menjadi korban dari It. I'm sorry. I can't hear you! What? Beberapa jam kemudian, terdapat kabut misterius yang langsung menyelimuti kota Derry. Di SMA Derry, It langsung menangkap semua murid sebab dia bisa bebas berkeliaran. It pun merasa puas dan akan membawa semua murid ke bawah selokan. Sementara itu, Lily dan teman-temannya yang tak masuk sekolah, mereka pun dikejutkan dengan poster para murid yang menghilang. Poster itu tiba-tiba muncul entah dari mana. Untuk membuktikan hal itu, mereka pun berniat menuju ke sekolahan. Benar saja, di sekolahan, banyak sekali mayat yang berserakan. Lily lalu melihat darah di jalanan yang tak lain adalah jejak dari It. Dia pun lalu mengajak Rooney dan juga Margaret untuk mengikuti It. I'm falling. You were falling. Sementara itu, Hanlon yang berada di markas militer, dia ditelepon oleh It karena Will yang berhasil tertangkap. Dengan sangat marah, Hanlon meminta bantuan kepada Dicky agar membantunya menemukan Will. Hanlon meminta tolong agar Dicky melakukan penglihatan tentang tempat dari Will berada. It's got my boy, and I'll do everything. Look at me. Just. Hanlon lalu menemui Charlotte yang berada di rumah dari Ross. Ross lalu mengatakan jika It harus segera dihentikan agar dia tak lepas keluar kota. Jika terlambat, maka It tak bisa dihentikan lagi. He said that the bond. What dagger? How? Bye. Ross lalu menunjukkan pohon suci di tepi hutan yang akan menjadi tujuan mereka. Pertama-tama, mereka harus menemukan belati suci dan menancapkannya di pohon itu. Ross yang melihat Dicky tengah stres, dia pun memberikan ramuan minuman kepada Dicky. This is made from maturing root. Dicky lalu diperintah untuk melakukan penglihatan tentang di mana belati suci berada. Dicky pun menjawab jika belati itu dibawa oleh 3 wanita yang mengejar It. Dengan bergegas, Hanlon dan yang lainnya pun langsung ikut pergi mengejar It. You're too good. Are you sure we're going the right? Like all lost things, Jagger will resist. It will.
Setibanya di sebuah tempat, Lily bersama teman-temannya dibuat terkejut dengan para murid yang melayang. Mereka bertiga pun langsung bergegas menyelamatkan Will. Sialnya, Pennywise malah menciduk mereka. Try to pull him down. Rooney lalu mengancam Pennywise dengan belati suci. Pennywise itu pun seketika langsung menghilang entah kemana. Dari suatu arah, Pennywise langsung menarik Margaret dan membawanya ke sebuah tempat. Pennywise lalu mengatakan jika dia mengenal Margaret. Margaret akan memiliki anak bernama Richie yang nantinya akan membunuh Pennywise di masa depan dengan teman-temannya. Margaret pun langsung merasa bingung dengan apa yang dikatakan oleh Pennywise. Pennywise kembali mengatakan jika dia akan membunuh Margaret untuk mencegah kelahiran seorang anak yang akan membunuhnya di masa depan. Namun, Pennywise itu langsung terdiam entah karena apa. Kesempatan itu lalu digunakan oleh Margaret untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, datanglah Hanlon bersama yang lainnya yang langsung menyelamatkan anak-anak. Hanlon lalu mengambil belati suci dan bergegas pergi ke pohon tua bersama Taniel. To the North Shore! Oh, baby! There was... Namun, dari sebuah arah, Francis malah melepaskan tembakan ke arah Hanlon. Hanlon lalu menyuruh Will dan teman-temannya untuk menancapkan belati suci ke pohon tua. I'm okay. Use it for cover. Take the dagger. Sementara itu, Pennywise yang masih terdiam, ternyata dia dipermainkan oleh Dicky di dunia lain. Pennywise dibully oleh teman-temannya yang mengiranya adalah Bob. Hal itu pun membuat Pennywise merasa ketakutan. Di lain sisi, Francis yang melihat Pennywise, dia pun merasa senang dan mengatakan jika dia telah bebas. Tak lama kemudian, Pennywise pun kembali sadar karena Dicky yang diganggu oleh bawahan dari Francis. Alih-alih berterima kasih kepada Francis karena telah membebaskannya, Pennywise malah membunuh Francis dengan kejam. Stop. Stay back! Stay back! Ketika hampir dekat dengan pohon tua, Will bersama teman-temannya merasa kewalahan sebab belati itu seakan menolak ditancapkan. Dari arah belakang, muncullah arwah dari Rick yang hanya bisa dilihat oleh Dicky. Rick langsung berlari ke arah teman-temannya dan membantu menancapkan belati suci. Pada akhirnya, Pennywise pun berhasil dikalahkan dan dia langsung menghilang seketika. Keesokan harinya, Will bersama teman-temannya menghadiri pemakaman Rick atau teman baik mereka. Dicky yang tiba di sana pun melihat Rick yang tengah memeluk teman-temannya. Thank you everyone for coming to... Sepulangnya dari sana,
Margaret menceritakan kepada Lily tentang apa yang dikatakan Pennywise kepadanya. Pennywise mengatakan jika Margaret akan memiliki seorang anak yang akan membunuh Pennywise di masa depan bersama teman-temannya. Namun, Pennywise akan mencegah kelahiran anak-anak itu. Bisa jadi, Pennywise akan membunuh orang tua dari Margaret dan yang lainnya sehingga kelahiran anak-anak yang membunuh Pennywise di masa depan tak akan pernah lahir. Beralih ke Dickie, dia pun kini sudah tak diganggu arwah lagi setelah meminum ramuan dari Rose. Dickie lalu berpamitan untuk pulang ke tempat asalnya. Sementara Hanlon, dia memilih untuk tetap tinggal di kota Derry. Maybe. 27 tahun kemudian, diperlihatkan Cash yang tinggal di rumah sakit jiwa. Dia kemudian bertemu dengan Beverly yang merupakan tokoh utama di film It chapter yang pertama, dan kemudian series pun berakhir. Oh dear. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada series kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan tombol like dan juga subscribe. Sebab, satu like dan juga subscribe dari kalian sangat berarti bagi kemajuan channel ini.